Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya? Oke, hari ini kita mulai masuk lagi dalam pembelajaran yang dimana minggu lalu kalian sudah membahas tentang peran pelaku kegiatan ekonomi. Di situ kalian membahas tentang produsen, membahas tentang distribusi, membahas tentang konsumsi. Lalu kalian juga di situ membahas tentang RTK atau rumah tangga konsumen, rumah tangga produsen, rumah tangga pemerintah, rumah tangga luar negeri. Oke, minggu ini kita akan membahas mengenai keseimbangan harga pasar, tapi sebelum kita masuk itu kita kupas dulu mengenai tentang permintaan dan penawaran. Kita harus mengetahui dulu apa sih fungsi dari permintaan. Sebelum fungsinya kita akan membahas permintaan penawaran dulu. Di situ membahas tentang definisinya, lalu kita nanti akan membahas tentang hukum-hukumnya dan grafiknya itu yang seperti apa sih. Jadi sebelum kalian masuk ke fungsi permintaan penawaran tentang keseimbangan harga pasar, lalu nanti kalian akan membahas struktur pasar, tahu dulu apa itu tentang permintaan dan penawaran. Tetapi sebelumnya juga jangan lupa dalam channel ini like, comment, and subscribe. Oke, kita langsung masuk saja ke materinya. Ya, ini dia permintaan dan penawaran. Kita akan membahas tentang teori permintaan dan kurva permintaan. Kita satu-satu kita kupas. Yang pertama kita bahas tentang permintaan dulu. Teori permintaan ini menerangkan tentang ciri hubungan antara jumlah permintaan dan harga. Oke. Beberapa penentu permintaan. Yang pertama harga barang itu sendiri. Yang kedua harga barang lain yang berkaitan erat dengan barang tersebut. Yang ketiga pendapatan rumah tangga dan pendapatan rata-rata masyarakat. Yang keempat, jumlah penduduk, ramalan mengenai keadaan di masa yang akan datang. Harga dan permintaan. Dalam hukum permintaan dijelaskan sifat hubungan antara permintaan suatu barang dengan tingkat harganya. Hukum permintaan itu pada hakikatnya merupakan suatu hipotesis yang menyatakan, jadi hukum permintaan itu adalah makin rendah harga suatu barang, maka makin banyak permintaan terhadap barang tersebut. Begitu pula sebaliknya, apabila makin tinggi harga suatu barang, maka makin sedikit permintaan terhadap barang tersebut. Jadi kalau misalnya barang itu sedikit, maka misalnya barang itu makin rendah harga suatu barang, maka makin banyak permintaannya. Jadi kalau misalnya harganya turun, maka permintaannya akan banyak. Tetapi kalau harganya lagi naik, maka permintaan terhadap barang itu juga akan sedikit. Contohnya seperti ini. Permintaan terhadap buku tulis pada berbagai tingkatan harga. Yang P, kita lihat kondisi ini ada ilustrasinya. Yang P kita lihat harganya 5.000, jumlah yang diminta adalah 200. Harganya tinggi kan, maka permintaannya juga sedikit. Yang Q harganya 4.000, jumlah permintaannya 400, lumayan. Yang R harganya 3.000, jumlah permintaannya 600, makin naik. Jadi harganya semakin kecil, maka permintaannya akan semakin naik. Yang S harganya 2.000, permintaannya semakin banyak lagi, 900. Yang T harganya 1.000, permintaannya akan naik lagi jadi 1.300. Ini contoh grafiknya. Oke, kita lihat ini dia. Kurva permintaan, tadi dia yang P, ini adalah P, harganya 5.000, ini adalah P harga, ini P dinamakan P atau harga price, yang ini adalah kuantitas atau Q. Jadi nanti kalian harus bisa membedakannya. Harganya 5.000, di harga 5.000 maka permintaannya tadi adalah 200, titiknya di sini. Ya kan? Lalu yang selanjutnya harganya 3.000 maka titiknya 600. Harganya 1.000 maka titiknya harganya 2.000 maka titiknya ada permintaan 1.000, harganya 1.000 maka dia mintanya 1.400. Oke, kita lanjut. Efek faktor bukan harga terhadap permintaan. Hukum permintaan terutama memperhatikan sifat hubungan antara harga suatu barang dengan jumlah barang yang diminta.
Sedangkan dalam kenyataannya sebenarnya seperti sudah dinyatakan sebelum ini, banyaknya permintaan terhadap suatu barang juga ditentukan oleh banyaknya faktor. Oleh sebab itu, untuk melengkapi analisis mengenai teori permintaan, perlu untuk menganalisis bagaimana faktor penting lainnya yang dapat mempengaruhi permintaan tersebut. Yang pertama kita bahas adalah harga barang-barang lain. Hubungan antara suatu barang dengan berbagai jenis barang lainnya dapat dibedakan kepada 3 golongan. Yang pertama yaitu barang lain itu merupakan pengganti. Yang kedua, barang lain itu merupakan pelengkap. Yang ketiga, kedua barang tidak mempunyai kaitan sama sekali atau dia netral. Selanjutnya di sini pendapat para pembeli. Jadi yang mempengaruhi permintaan itu salah satunya pendapat para pembeli. Pendapat para pembeli merupakan faktor yang sangat penting dalam menentukan corak permintaan terhadap berbagai barang. Perubahan pendapatan selalu menimbulkan perubahan terhadap permintaan barang jenis barang. Berdasarkan kepada sifat perubahan, permintaan yang berlaku apabila pendapatan berubah, berbagai barang dapat dibedakan menjadi 4 golongan. Yang pertama adalah barang inferior, barang esensial, barang normal, dan barang mewah. Teori penawaran dan kurva penawaran. Terdapatnya permintaan belum merupakan syarat yang cukup untuk mewujudkan transaksi dalam pasar. Permintaan yang wujudnya hanya dapat dipenuhi apabila para penjual dapat menyediakan atau menawarkan barang-barang yang diperlukan tersebut. Jadi di pasar itu tidak permintaan itu suatu transaksi itu tidak akan lengkap kalau cuma misalnya hanya ada permintaan saja, tapi harus dilengkapi dengan adanya penawaran. Maksudnya ciri hubungan antara harga dan penawaran. Harga sesuatu barang selalu dipandang sebagai faktor yang sangat penting dalam menentukan penawaran barang tersebut. Oleh sebab itu, teori penawaran terutama menumpukan perhatian kepada hubungan di antara tingkat harga dengan jumlah barang yang ditawarkan. Hukum penawaran adalah sesuatu pernyataan yang menjelaskan tentang sifat hubungan antara harga sesuatu barang dan jumlah barang tersebut yang ditawarkan pada penjual. Hukumnya di sini adalah hukum penawaran itu berbunyi, makin banyak barang yang ditawarkan, maka makin tinggi harganya. Begitu pula sebaliknya. Jika barang yang ditawarkan sedikit, maka makin rendah harganya. Beda ya dengan yang namanya permintaan. Kalau permintaan kan dia berbanding terbalik. Jika harganya tinggi, maka permintaannya rendah. Jika harganya rendah, maka permintaannya tinggi, gitu. Tapi kalau di penawaran dia beda. Dia sama. Jika barang yang ditawarkan tinggi, maka penawaran yang ditawarkan juga akan tinggi. Begitu pula sebaliknya, jika barang yang ditawarkannya sedikit, maka harganya juga akan sedikit atau rendah. Ini ilustrasinya. Keadaan A 5.000, jumlah yang ditawarkan 900, B 4.000, tawarkan 800, C harganya 3.000, jumlah yang ditawarkan 600, D 2.000, harga yang ditawarkan 375, E 1.000, harga yang ditawarkan adalah 100. Dia akan seperti ini. Naik. Pengaruh faktor bukan harga terhadap penawaran. Telah pun dinyatakan bahwa penawaran sesuatu barang ditentukan oleh harga barang itu sendiri dan juga oleh beberapa faktor lainnya. Kita baru saja memperhatikan bagaimana harga akan mempengaruhi jumlah yang ditawarkan. Gitu. Jadi kalau di penawaran ini harga itu mempengaruhi jumlah yang ditawarkan. Gitu. Jadi kalau harganya tinggi pasti penawarannya juga akan tinggi. Gerakan sepanjang kurva penawaran dan pergeseran kurva penawaran. Seperti halnya dengan dalam analisis mengenai permintaan, dalam analisis mengenai penawaran perlu dibedakan antara pengertian gerakan sepanjang kurva penawaran dan pergeseran kurvanya. Perubahan harga menimbulkan gerakan sepanjang kurva penawaran, sedangkan perubahan faktor-faktor lain di luar harga menimbulkan pergeseran kurva tersebut. Nah, ini dia contohnya, gerakan sepanjang kurva penawaran. Oke. Ini terjadinya pergeseran. Jadi dia deflect dari Q1, Q2, Q1, Q2, nanti ke Q pergeserannya terjadi.
Oke, itu sedikit mengenai eh, kilasan mengenai materi tentang permintaan penawaran. Eh, Selanjutnya adalah tugasmu, nanti silakan ada di Google Form, kalian tetap mengerjakannya. Minggu depannya kita akan membahas tentang fungsi permintaan dan fungsi penawarannya. Minggu depannya lagi kita akan coba membahas tentang keseimbangan harganya dan struktur pasar. Oke, itu aja materi untuk hari ini. Terima kasih. Sampai ketemu di minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.